Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang. Masih dengan Ucup ya. Kali ini di game Undawn. Seperti kalian lihat sesuai dengan judulnya, ya seperti ini kali ini, dan emang saat ini juga mungkin bisa gua sampaikan. Bukan terkait karena rumah, bukan terkait karena tips, trik, dan segala macam. Tapi karena beberapa hal yang memang mengganjal sekali di pikiran gue dari beberapa hari ini. Karena sebentar lagi kan event ini akan segera berakhir di akhir bulan ini. Jadi nggak ada salahnya untuk mendekati hari itu gue mau menyampaikan sesuatu. Dan itu juga terkait dengan apa yang menurut gue sepertinya harus dikaji ulang deh. Ya, ini sambil gue mau menyelesaikan beberapa daily. Jadi ini juga berkaitan sama dengan sistem yang digunakan oleh si developer itu sendiri. Kalau kalian misalnya udah mengikuti event ini, sebenarnya kan udah dari jauh-jauh hari memang ada peringatannya. Cuman antara apa yang dibuat dengan apa yang ada realitanya di kita sekarang itu berbeda banget. Oke, gue jelaskan dulu deh ya. Jadi Undawn Garena mereka membuat beberapa event. Nah, event itu banyak deh, dan salah satunya ini, yaitu turnamen building. Turnamen building itu juga udah dimulai dari H-5 tanggal 20 hingga nanti tanggal 31. Nah, itu juga yang membuat kita, player, pemain, untuk diberikan suatu wadah media buat kreativitas kita membuat rumah yang akhirnya nanti akan dilombakan istilahnya. Nah, dan itu bisa nanti kita nilai lewat sistem voting. Dia memberikan H-5 sebelum tanggal 20, itu yang berarti kurang lebih kita berada di level yang 49 sampai 50 lah ya. Itu asumsi gua. Karena gue melihat dari video yang kemarin, dan gue mikir oke, gue bisa mendapatkan hal-hal lain, hal-hal pendukung. Oke, balik lagi. Jadi pas event ini berlangsung kurang lebih udah ada 5 hari ya, 6 hari gitu, dari tanggal 20 agak berjalan kurang baik, kurang mulus. Jadi sebelum gue lanjut, gue pengen melihat ini dalam berbagai sisi, dalam berbagai aspek. Gue berusaha netral, tapi gue juga berusaha berada pada di satu posisi di setiap sudut pandang. Pokoknya intinya nanti gue lebih dalam lagi gue bahas. Dan pada akhirnya, ya termasuk gue, orang yang bersemangat untuk ikut turnamen ini, dan pernah juga mengikuti hal-hal seperti ini di game yang lain, melihat untuk sistem voting ini sepertinya bukan menjadi satu pilihan yang tepat untuk suatu game membuat event dengan memberikan kupon pendapat atau masukan lah intinya terhadap rumah yang menurut mereka bagus. Jadi kalau kalian misalnya lihat di building turnamen sekarang, kan lihat tuh ya di bagian bawahnya. Jadi waktu voting tuh tanggal 20 sampai 31, di mana per video ini itu ada di tanggal 26. Berarti kurang lebih ada 5 hari lah ya, 4 atau 5 hari lagi lah. Dengan waktu pengundian di tanggal 1-nya sampai tanggal 2. Nah, berarti kan masih ada waktu panjang. Nah, masalahnya itu votingnya itu sendiri. Termasuk gua yang udah istilahnya beberapa hari sebelum hari H berusaha mengupload yang terbaik. Tapi mengapa mendapatkan istilahnya hasil yang sepertinya ada yang lebih pantas lagi. Kalau kalian misalnya lihat di leaderboardnya, nih ya, setelah building turnamen ini per tanggal 20 jam 10 adalah orang ini namanya. Ya, pasti kalian warawiri lihat board istilahnya ya. Bagian papan leaderboard ini muncul dia lagi gitu. Nah, yang jadi permasalahannya itu sebenarnya banyak. Bukan hanya istilahnya kualitasnya, sistemnya. Tapi mengapa bisa mengambil sistem voting sebagai patokan untuk mencari orang yang menang? Oke, gue berusaha berada di pihak tengah-tengah. Nah, cuman kita lihat dulu nih. Jadi kan problem case-nya itu apa? Kalau kalian lihat voting yang dimiliki oleh yang pertama itu hampir 2 kali lipat atau 3 kali lipat lah dari yang nomor 2 atau nomor 3. Itu secara server dan keseluruhan ya. Dan untuk Raven sendiri itu hampir 4 kali lipat. Secara logika aja untuk kita dikasih 1 hari 3, dan untuk mau voting 1 itu aja kadang kita secara dewasa melihat kualitas rumah yang bagus, karena itu yang menandakan apa pilihan kita itulah cerminan kita buat oh ini bagus makanya gua pilih, harusnya kan gitu kan. Tapi nyatanya
dengan nilai yang jauh dan jomplang ini pasti mengisyaratkan sesuatu hal. Kenapa bisa suatu vote jauh, intinya gitu. Dan kenapa nggak merata? Kalaupun misalnya menang pesaing antara baik, oh ini bagus, oh ini bagus juga, minimal beda tipis lah. Nah gitu. Terus dari komen-komennya nih ya, nih gua baca nih, yang ngevote, oke, interiornya kosong. Pas gua lihat bener kosong. Terus blueprintnya kayak kok bisa menang, nah itu intinya. Dan bla 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 bla. Terus ada yang bilang, oh inilah komenan orang Indo yang iri, kan? Terus ada nih, Nuyul vote di mana kak? Kan memakai sistem tuyul. Nah, gue nggak tahu juga. Terus kata Zodiac Nana, ini kok bisa top 1? Pokoknya baca aja. Tuh ya. Terus juga nih, kotak konsepnya gimana ya? Kok dalamnya kosong? Terus di bawahnya juga, nah gini kok bisa menang? AJG itu bukan anjing, tapi jangan gitu. Oke. Yang jadi permasalahan tuh gini, pertama emang nilai sistem vote-nya jomplang. Nah yang kedua, dengan model yang ini, kenapa masih ada top 1? Sedangkan kita yang kadang nge-vote itu rata-rata, oke mungkin ada bocil, ada orang dewasa, banyak ada. Cuman ya sebagai edukasi atau sebagai pemberitahuan info lah ya, namanya kita memilih, berarti kita sesuai dengan selera, atau apa yang kita pilih sesuai mencerminkan kita. Jika kalian pilih A, berarti kalian adalah selera yang sesuai dengan apa yang A bikin, apa yang B bikin, nah gitu. Lalu bayangin nih, yang untuk dari server keseluruhan, contohnya, ini dia nomor 2, model rumahnya masih sebangsa Asia. Cuman at least kalau dari kejauhan kasat mata nih, masih ada bentuk banyak lekukannya, banyak detail-detailnya gitu. Lebih bagus kan? Nah, coba ke bawah lagi kita lihat. Ini yang per satu wilayah atau satu server deh. Kan banyak nih rumah-rumah bagus nih. Nah ini juga nih salah satunya nih. Rumah yang gua lihat putih tapi banyak lekukannya. Kayak mirip-mirip gedung perkantoran di BSD di Tangerang Selatan. Nah biasanya dia pakai konsep-konsep kayak gini lah intinya. Lalu nih, bagus kan? Intinya gitu. Dari komennya kita baca tuh. Ini niat cuy katanya. Asli orangnya rajin. Gila nih effortnya ngeri katanya. Terus kan suka desainnya. Oke. Dan sekian gitu. Jadi kan ada masalah di sini. Awalnya mungkin dari suatu masalah yang khawatirkan nanti takut menjadi drama. Dan itulah yang membuat kita sebagai pemain kadang sedikit banyaknya akan menyinggung trust issue, kepercayaan kepada developer dalam membuat sistem event, apalagi voting. Oke, itu model dari sistemnya. Dari sudut pandang mungkin yang nomor pertama, karena gua pas lihat ini dulu awal-awal pas jam 10 lewat 10 kalau nggak salah 10 lewat 15, gua berusaha cepet-cepetan tuh, dia udah upload duluan. Itu ada kali 5 orang atau 6 orang yang baru ngevote. Nah, pas berapa jam kemudian langsung melonjak set gitu. 500 sampai 1000. Nah, gua agak shock melihat itu, padahal baru berjalan kurang lebih ada kali 2 jam 3 jam gitu di hari yang sama. Pokoknya cepat aja. Dan 1000 itu juga mungkin di hari yang sama juga bisa didapat. Nah gitu. Di sudut pandang nomor pertama kan mungkin bisa jadi, oh gua pertama nih, gua udah ngupload. Secara kalaupun misalnya orang ngelihat, nih kalian kalau ngelihat buka dari tab-tab ini kan, yang muncul kan rumah-rumah orang yang ya udah gitu, yang ada tertampil. Jadi karena mungkin kalian malas scroll, udah tinggal voting aja. Nah kebetulan yang nomor pertama mungkin sama. Atau mungkin yang dari server yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, ya itu aja orangnya. Orang daripada votingnya masih bersisa, mending ya udah vote aja apa yang kelihatan. Nah mungkin salah satunya itu. Ya, jadi keunggulannya dia dapat poin dari orang-orang yang emang lihat rumahnya di awal. Nah itulah harusnya menjadi menurut gua peraturan yang harus diperbaiki sama si sistemnya. Terus dalam sudut pandang gua juga, gua sebagai orang ataupun kalian deh yang sudah membuat rumah, bagaimana caranya agar rumah kita tuh dapat dilihat sama orang gitu. Tapi sedangkan yang ada di bagian leadernya atau di bagian tampilan rumahnya ya berganti terus, kelihatan susah intinya. Gimana cara sharing? Sedangkan kalaupun di sharing, nih bagikan ke channelnya hanya channel ke camp yang mungkin nggak seberapa orang yang online, sama ke tim sama ke channel terdekat gitu. Ke world nggak ada, ke semua juga nggak ada, intinya gitu. Ya, jadi kalau sudut pandang developer, ya udah gua mah suka-suka hati, gua mau ngasih event kayak gimana ya
mau lu pakai terserah, mau nggak terserah kan gitu. Kadang kan developer yang penting, gue bikin event biar rame nih gamenya. Cuma kan setidaknya kita kan menginginkan sesuatu yang terbaik. Tapi dari situlah yang menurut gue mungkin bisa dikoreksi. Nah, terus ada yang mungkin yang bilang, lah Ucup bacot aja, kalau kayak gini, soal kayak gini doang biasanya ngekritik gitu. Kayak mana kok solusinya? gue udah mikir sampai situ. Jadi kalau pribadi gue, kalaupun nanti ini mungkin sistem bisa diperbaiki, sistem voting ini sangat sensitif sifatnya. Jadi logikanya gini, kalaupun misalnya tanggal 20 ada event, H-5 udah ada persiapan, sedangkan tanggal 20 tuh orang berada di level-level 48, 49, 50. Jadi pertama menurut gue, ambil aturan bahwa akun tuh sudah terverifikasi, jangan guess akun gitu. Jadi itu juga poin plus sama developer, jadi bisa melihat berapa banyak sih kuota orang pemain di game ini dengan ada verifikasi email, dan itu statusnya resmi kan. Terus sudah berada di level tertentu, hanya bisa vote di level 50 ke atas gitu. Jadi kayak level 10 yang mungkin bikin level dari akun tuyul udah nggak bisa, karena itu emang orangnya niat mainnya, emang itu car bener, nah kayak gitu. Kalau ini kan nggak ada. Kan kemarin kalaupun kalian misalnya lihat peraturannya nggak ada. Level pokoknya hanya dapat kupon per login, nanti pun kalau misalnya kalian udah menyesuaikan tuh aktivitas 100, dapat tambahan 2 lagi, jadi 3. Sedangkan bikin aja 1 char, atau 2 char, atau 3 char lah pokoknya. Dapat level tertentu, sampai 100 aktivitas, dapat 3 kupon langsung voting. Agak ambigu kan jadi kesannya. Kalaupun misalnya Anda niat, level tertentu. Homestead-nya bukan level 4, itu kan juga buat blueprint. Minimal homestead level 8, 7 per 8. Bayangin tuh naik ke 7 ke 8 kan harus naikin level juga. Nah, itu benar. Nah, terus dari gua, pasanglah tampilan ada leaderboard, ada menu orang yang baru upload ada kan ini. Nah, ini. Nah, ada sistem waktu untuk orang mempromosikan rumah di board tertentu. Terus ada istilahnya album. Jadi kalian ngevote harus lewat album itu. Jadi album itu adalah gambaran rumah-rumah orang. Kalaupun nanti kalian lihat, mungkin kalian misalnya dilihat di scroll atau dibalik-balik gitu di gamenya. Nah, jadi nanti sampai akhir baru kalian bisa vote. Nah, jadi at least orang tuh nge-scroll semua rumah gitu. Ya, walaupun hari ini ada 10 album, walaupun agak capek, minimal dari situ kita tahu kualitasnya yang buat orang bener-bener nih ngevote-nya yang sesuai, yang bener, yang bagus, yang rumahnya yang keren. Nah, banyak lagi, tapi menurut gua dengan awal poin itu bisa menyaring voting-voting yang bukan yang resmi, yang akun-akun tuyul, yang hasilnya seperti ini. Gua tidak menyalahkan nomor 1, tapi gua agak miris masalahnya gitu. Ada loh yang lebih bagus. Bahkan dari gua tidak mengakui gua bagus, tapi ada di atas gua yang lebih bagus. Kenapa kok bukan nomor 1 itu masalahnya? Kadang gua juga heran. Orang ini apa yang dikejarnya gitu. Nah, ini unik rumahnya, contoh gitu. Tapi kenapa kok tidak menjadi yang teratas? Tuh. Kan, gue bahkan awal-awal juga kemarin ada lihat rumah yang kotak doang, ada ngevote sampai 15. Aduh, sumpah itu heran gue jadinya. Tapi ya, kayak mana lah ya, itu sistem voting tuh emang agak sensitif. Jadi ini mungkin salah satu kritikan gue buat terutama developer. Sekali lagi gue tidak menyalahkan nomor 1, walaupun kalau gue sebagai pengamat orang yang suka nge-review rumah, masih banyak loh rumah yang bagus. Tidaknya kalian kalau mau ngevote, scroll dulu lah ke bawah gitu, ngelihat dulu kayak rumah yang bagus-bagus. Bisa banyak jadi inspirasi rumah di sini buat kalian daripada hanya sekedar ngevote doang gitu. Dan apa ya, ini juga menjadi pembelajaran. Oh, ini bagus nih. Ini rumah siapa namanya nih? Tipe Skyline. Ini bagus rumahnya nih. Keren. Di atasnya juga bolong tuh, ada lingkarannya. Rumah unik kayak gini miris banget, serius. Jadi ini adalah kritikan gua sebenarnya terhadap game yang pakai sistem voting, dan tidak akan pernah 100% pure sempurna. Toh juga di real life-nya juga sama kan kayak gitu. Ya tapi minimal mendekati apa yang diharapkan lah daripada nilai yang jomplang itu. Jadi kalaupun apa yang dikatakan oleh orang-orang di komen itu gua setuju. Gua setuju. Mending kalian berpikir ulang sebelum voting. Itu setidaknya mencerminkan kalian juga, ya. Ini sebenarnya video hanya untuk kritikan aja. Bagaimana sih melihat sistem ini sebenarnya, apakah berpengaruh terhadap event itu juga atau enggak. Cuma alhasil bukti nyatanya kayak gini, jadi walaupun nanti ada event seperti ini, termasuk gua, ini menjadi pembelajaran. Nggak usah terlalu dianggap serius lah. Karena gua awalnya bener-bener pengen, bisa nih kalau rasa-rasanya sesuai dengan yang gua pengen, gua uploadnya gitu. Ya udah,
taunya ada yang lebih pinter lagi. Ya, secara estetika bikin bangunan tuh nggak hanya luarnya aja, bikin bangunan tuh sampai dalam-dalamnya, sampai tamannya diperhatiin juga. Nah, itu yang bikin bangunan kita tuh bagus, ada saling mendukung. Kalau bikin luarnya doang, ya apalah. Ini juga rumahnya bagus nih. Versi apa ya ini? Versi modernnya dari itulah. Tapi ini keren. Jadi itulah intinya ya buat video kali ini. Masih banyak lagi sebenarnya yang pengen gua utarakan, tapi at least minimal kalian tahu bahwa sistem building turnamen ini ternyata hanya untuk mendapatkan first reward, udah itu aja, tanpa harus berharap dapat nomor 1. Dan itu juga tidak mencerminkan kualitas ya, jujur. So, buat kalian yang untuk vote, dari gua mulailah berpikir jernih dalam ngevote, karena itu mencerminkan diri kalian. Dan buat pun kalau ada developer melihat ini, setidaknya perbaikilah, walaupun sekecil apapun lah, setidaknya itu mencerminkan juga dari kualitas gamenya sendiri. Ya, gue berusaha netral, gue berusaha tidak memihak, tapi sekali ya kita yang upload, berarti kita peserta. Tapi kita juga yang ngevote, berarti kita yang juri. Nah, setidaknya buat kalian yang merasa sama, ya termasuk gue, banyak-banyak bersabar aja lah. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini untuk sistem yang ada event yang sedang berlangsung. Semoga ini bisa menjadi informatif lah, kalaupun tidak sebagai hiburan. Pun kalau tidak, dengerin aja bacotan gue, kalau nggak juga skip aja. Mungkin kalaupun kalian punya pendapat atau suatu hal yang harus perlu diklarifikasi atau dibenerin, coba cantumkan di kolom komentar. Setidaknya gue mau dengar dari cerita kalian perihal ini. Gitu. Untuk sisa event yang lain sih gue nggak terlalu banyak mikir lah. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton ya. Jangan lupa di like dan di share. Subscribe channel untuk selalu mendukung, dan terima kasih banyak buat kalian. Udah nonton video ini ya, thank you ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.